Masih panjang enggak satu bab ini, Pak? Saya lanjutkan Oh ya, atau ini Ustadz, ini tiga hadis ini sahih semua ya Ustadz ya? Sama-sama sahih ya? ya, kita Walaupun lihat ini kelihatannya ya. ada kesan ini Kalau kan Bukhari Bukhari. Muslim berarti sahih, Oke, ya kan? yang ini Kalau Bukhari Muslim. Kemudian yang kedua ini sebentar. dari mana? Ini belum ada takhrisnya. Takhris itu ini ya biasanya ada footnote di sini. Nggak ada ininya, footnote-nya. Ada footnote-nya. Yang Kalau yang ini ketiga Abu Daud dan Nasai. Abu Dawud dan Nasai. Ya, ada di nomor satu itu coba. Coba yang bawahnya lagi, Pak. Ada Lihat nomor footnote satu. satu ya, footnote satu Abu Dawud dan Abu Nasai Daud. kitab al-Adhahi. Tafsirnya. Artinya Ya. uh, ini dari kitab Abu Dawud. Nah, untuk masalah hadis ini, kita kan tidak semua hafal hadis ya. Kadang-kadang hafal hadis pun nggak tahu statusnya. Ya karena ya diakui saja keilmuan ulama itu semakin menurun. Ya. Ulama dulu tuh hafal hadis dari urutan lama sampai semuanya. Itu ulama dulu. Ulama sekarang susah hafal hadis aja susah ya. Karena mungkin keilmuannya berkurang atau semangatnya nggak seperti dulu atau memang banyak kesibukan lain, wallahu a'lam. Maka sekarang menemukan orang yang hafal hadisnya saja, wah itu sudah hebat betul. Kalau di zaman dulu biasa, ya kan? Imam Ahmad itu katanya hafal 1 juta hadis beserta dengan sanatnya ya dari. Nah jadi di sini kadang-kadang kita eh, perlu lihat footnote-nya karena footnote-nya itu kan ada takhrij itu namanya ya. Jadi hadis ini karena ulama dulu ketika bikin buku itu mereka dari hafalan. Imam Ghazali punya banyak buku, di antara bukunya kan Ihya Ulumuddin. Nah, dalam buku Ihya itu beliau nggak menyebutkan ini hadis dari mana, hadis dari mana. Tapi ulama setelahnya kemudian mencoba untuk me, apa ya, mencari referensi rujukannya dari sini, dari sini, dari sini. Nah, kalau hadis itu baik, boleh nggak diambil? Pada hakikatnya, hadis baik itu masih hadis. Hadis baik itu masih hadis. Yang bukan hadis itu adalah hadis maudhu. Karena hadis baik, ya, itu masih hadis, cuman dia lemah. Potensi untuk salah itu lebih besar daripada potensi untuk benar. Kalau hadis sahih, potensi untuk benar lebih besar daripada potensi untuk salah. Tapi kemungkinan salah ada, gitu. Ada. Sesahih-sahihnya hadis ada kemungkinan untuk salah. Karena dia disebut ahad. Nggak tahu ini terlalu tinggi atau tidak. Ahad itu riwayat yang diriwayatkan dari 1-2 orang. Nah, jadi dari generasi itu cuma 2 orang. Nanti setelah itu lebih dari 3 sampai 40 itu disebut dengan mutawatir. Hadis kalau mutawatir dia bisa dipastikan benar. Kalau dia ahad maka ada potensi untuk walaupun kan potensi benarnya lebih besar. Maka para ulama kemudian mengatakan hadis kalau dia ahad dia nggak bisa dijadikan dalil untuk akidah. Kalau Quran ya semua Quran dari alif lam mim dari al-fatihah lah alhamdulillahirabbil alamin atau bismillah sampai anas itu semua mutawatir. Maksudnya mutawatir apa? Diriwayatkan itu dari banyak, dari sahabat puluhan, tabiin bisa ratusan, tabiin bisa ratusan ribuan sampai kepada kita semua. Tapi kalau hadis tuh dari sahabat kadang satu Abu Hurairah saja, tabiinnya siapa, ini siapa, siapa. Jadi satu gitu. Nah, karena dari satu tadi maka dia belum terlalu kuat untuk menetapkan masalah akidah. Itu menurut mayoritas ulama. Bagian ulama lain mengatakan ya boleh saja hadis itu dijadikan sebagai landasan akidah. Tapi kalau seumpamanya dia ada Qurannya, kemudian ada hadisnya, maka dia beriman. Wallahu alam. Nah, Pak dia tadi bertanya. Yang pasti kalau Bukhari Muslim berarti dia sahih. Yang kedua karena nggak ada tahrisnya, tapi kemungkinan dia hadis. Artinya bukan hadis maudhu. Insya Allah di sini nggak ada yang maudhu. Paling banter hadisnya baik. Nah, tadi saya sampaikan hadis baik masih hadis dan dia masih bisa digunakan sebagai dalil. Antum baca kitab-kitab fikih nggak ada buku fikih satupun yang lepas dari hadis pasti ada. Bahkan Imam Bukhari sendiri kan beliau punya satu kitab ya. Bukhari kan punya kitab Sahih Bukhari. Tapi beliau punya kitab lain namanya Al-Adabul Mufrad. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad itu ada juga hadis-hadis dhaif yang beliau ya gitu. Yang beliau tulis. Artinya itu menunjukkan bahwasanya hadis dhaif itu bisa dijadikan sebagai istidlal, apalagi kalau nggak bertentangan dengan Quran atau dengan hadis lain yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Oke,
Mungkin di Rolling, Pak Adi. Lanjut bacanya. Oke, saya duluan ya. Tafadhol. Nah, dari Abu Rizin, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, dulu kami menyembelih pada bulan Rajab, lantas kami makan dan memberikan makan kepada orang-orang yang datang kepada kami. Dia bersabda, tidak apa-apa dengan itu. Ahmad dan Nasai meriwayatkan dari Umar bin Haris bahwasanya dia bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Hajjatul Wada. Saat itu ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan para dan atiro? Beliau bersabda yang artinya, siapa yang mau dapat melakukan para dan yang tidak mau tidak perlu melakukan para. Serta siapa yang mau dapat melakukan atirah dan yang tidak mau tidak perlu melakukan atirah pada kambing kurban. Agak susah nih. Siapa yang mau dapat melakukan atirah? Siapa yang mau dapat melakukan? Oh, sebenarnya gitu ya. intonasinya Ada komanya. Salah intonasi. Jangan sampai. Siapa yang mau dapat melakukan atirah, para. Iya. Dan yang tidak mau tidak perlu melakukan para. Jadi terserah. Iya, terserah. Mau melakukan mau tidak. Siapa yang mau dapat melakukan atiroh dan yang tidak mau tidak perlu melakukan atiroh pada kambing kurban. Oh, maksudnya ketika nyembelih kurban. Iya, karena tadi ya atirah ini kan hewan sembelihan yang disebut hewan sembelihan apa ya, bisa unta, ya kan, bisa kambing. Kalau fara kan tadi unta ya. Kalau fara kan ini khusus unta. Tapi sebagian memperluas bahwasanya anak pertama dari hewan sembelihan. Jadi anak pertama dari sapi semuanya kan. Ya, tetap itu nanti kan sebagai bentuk tadi itu, sebagai bentuk dia. Ya, bisa jadi sebenarnya kesyukuran ya. Tapi kan tadi penyembahannya itu mempersembahkannya itu ya. Ternaknya nggak mandul ya. Nah, gitu ya, artinya kan begitu ya, sebagai bentuk ya kesyukuran mungkin kan. Sama kita juga kadang-kadang seumpamanya ya pohon itu berbuah, buah pertama, wah gitu kan, buah pertama. Kalau kita biasanya pegawai gaji pertama traktir. Gaji pertama. Gaji pertama uangnya dilaminating ya kan gitu. Lumayan kan. Nah, Didik itu kayak. Masih ada berarti ya? Kenapa saya? Laminasi. Nah, traktir. Kita dulu kan gitu jadi ya. Apa tuh? Saking senangnya dapat kerja, gaji pertama biasa jadi pertamanya traktir. Kadang kalau nggak traktir ditodong sama teman-teman lain. Betul. Ya. Silakan kalau mungkin ada masukan, ada tambah. Kalau ini boleh berarti ya. Nah, di sini tidak disebutkan fara itu dengan niat untuk berhala maupun tidak ya. Betul. Ini jelas-jelas disebutkan. Istilahnya kalau yang tadi hadis kedua dan ketiga itu kan tidak disebutkan fara dan atirannya. Tapi Iya. Ya, maka disitulah kita perlu ya tadi itu mikir gitu. Kita perlu diajak mikir ketika kita mendapatkan hadis-hadis yang seakan-akan bertentangan kan, kita kemudian mikir. Nah, ketika kita mikir kita tadi itu kalau semuanya wah ini berarti farak boleh dong dipersembahkan untuk Allah atau untuk yang lain. Tapi kan ada dalil yang melarang mempersembahkan yang lain. Nah, kan begitu. Nah, itu mengkhususkan dari dalil yang umum ini. Oh, berarti ya itu dibolehkan tapi niatnya gitu. Karena mempersembahkan kepada selain Allah kan mutlak haram. Apapun itu. Bahkan ketika kurban Idul Adha pun kalau mempersembahkan untuk selain Allah kan haram. Apalagi farak gitu. Atau atirah ini. Maka kemudian tadi mencoba untuk ngatuk-ngatukkan gitu. Jadi seperti puzzle. Maka sebenarnya ketika kita belajar agama itu ya semakin masuk kalau kita mampu ya, kalau kita mampu maka semakin asyik. Seperti kita tadi belajar puzzle, ini puzzle-nya di sini, itu
Itu yang pertama. Yang kedua, semakin kita ragu tentang kepastian pendapat kita. Oh, berarti kemungkinan ini. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Sehingga untuk memastikan bahwa pendapat kita inilah satu-satunya yang benar, itu kita jadi ragu. Maka mohon maaf, ulama itu semakin luas bacaannya, semakin mudah dia menyatakan wallahu a'lam. Sehingga satu perkataan yang sangat populer, nisful ilmi la adri. Orang mampu mengatakan saya tidak tahu, itu menunjukkan setengah dari keilmuannya. Karena tadi ini kemungkinan ada, ini kemungkinan ada, ini kemungkinan benar, malah tidak tahu gitu ya. Tapi kalau orang tadi dia enggak, ya sempit lah, bacaan hadisnya cuma satu gitu. Akhirnya ya ini pasti betul, ini hadisnya gitu. Ya hadis yang pertama tadi, la fara'a wala athira, tidak ada fara'a wala athira, mutlak kamu athira berarti. Pada ketika buka lagi udah kan gitu. Semakin buka kan, yang pertama kita mengatakan wah pasti. Ketika buka hadis kedua, aduh, kok ada hadis ini ya? Saya kemarin mengatakan, nambah lagi hadis yang lain, nambah lagi hadis yang lain. Nah begitulah. Jadi ilmu agama ini yang pertama tadi, kalau semakin kita masuk semakin asyik. Yang kedua, semakin kita ragu untuk mengatakan pendapat kita yang benar. Yang ketiga, semakin mudah kita mengucapkan Allahu a'lam atau Allahu a'lam atau la adri, saya tidak tahu. Ustadz, Gitu, ini yang duluan diucapkan Nabi itu yang dari antara ini urutannya mana? Mungkin jangan-jangan bukan baru menduga-duga aja. Seperti larangan untuk meminum minuman keras itu kan bertahap itu, Ustaz. Sebelumnya boleh, tapi akhirnya dilarang, ujung-ujungnya dilarang. Nah, kita kan yang megang dalil ujungnya kan gitu, Ustaz. Iya, betul. Bukan nanti nggak ada kok di Quran, boleh nih ayatnya nih ayat ini, tapi kan itu ternyata adalah proses, bagian dari proses untuk yang akhirnya dilarang. Iya. Nah, untuk dari urutan ini nih, yang turun duluan atau yang Nabi duluan ini yang mana, ada analisisnya nggak? Iya, oke. Jangan-jangan ke arah sana itu. Oke, betul, siap. Ya, dari sinilah untuk memastikan memang nggak bisa kita memastikan. Maka dari sinilah ada istilah ijma', ada istilah mukhtalaf, ada istilah pendapat yang disepakati, ada pendapat yang diperselisihkan. Ya kan? Ya, artinya sama lah ini ya, dalil ini dengan dalil khamr itu sama. Artinya ada larangan, kemudian ada tidak larangan, ada perkataan baik dan lain sebagainya. Nah, yang khamr itu kenapa nggak ada ulama itu yang mengatakan khamr itu sunnah gitu? Atau khamr itu boleh? Ya kan? Artinya ulama itu semua sepakat bahwasanya di ujungnya itu adalah khamr itu haram gitu. Haram jadinya. Ya. Sehingga semua sepakat. Kenapa kok nggak ada yang menyelisihi gitu kan? Ulama sepakat. Berarti ya memang urutannya itu diketahui. Nah, kalau seperti ini ada perbedaan pendapat, maka berarti urutannya itu tidak diketahui mana yang dulu. Gitu kan? Mana yang dulu? Yang ini dulu apa yang itu dulu? Nah, ulama mengatakan yang ini dulu, maka boleh. Yang ini dulu, maka ini tidak boleh gitu. Nah, sehingga disitulah maka dalil dalam Islam itu kan ada 4. Quran, hadis, ijma', kemudian qiyas. Ijma' ini kesepakatan ulama. Suatu masalah yang sama seperti ini, yang ini disepakati, maka kita tidak boleh menyelisihi. Ulama semua sepakat, khamr haram. Kemudian kita, saya coba otak-atik lah. Kayaknya diharamkan dulu, kemudian habis itu agak diringankan, kemudian habis itu boleh. Berarti kita menyelisihi seluruh ulama. Maka tidak boleh. Karena kita berarti menentang dalil. Gitu kan? Tetapi kalau masalah yang kedua ini masalahnya ternyata ulama berbeda pendapat. Maka ketika ulama berbeda pendapat, ada potensi, ada celah bagi kita untuk mengambil salah satu dari pendapat itu. Kenapa ini sepakat, ini nggak sepakat? Karena tadi ini urutannya diketahui. Kenapa ini nggak disepakati? Karena urutannya nggak diketahui secara pasti. Kenapa nggak diketahui secara pasti? Karena dari sahabat nggak menyebutkan. Yang pertama ya, artinya hadis itu ada. Kapan ininya kan nggak disebutkan. Setelah para sahabat meninggal, hadis itu dibiarkan sedemikian rupa. Sehingga ulama setelahnya mencoba untuk memahami. Ya kan? Nah, seperti hanya pemahaman Al-Quran gitu.
Ada sesuatu yang dijelaskan oleh Rasulullah, ada yang sesuatu yang nggak dijelaskan Rasulullah, sampai Rasulullah meninggal nggak dijelaskan, sehingga kemudian ulama berbeda pendapat. Nah di sini ya, jadi kenapa kok yang ini ada perselisihan, apa namanya, nggak kita pahami seperti Homer, ya. Kenapa Homer itu semua ulama mengatakan haram, karena ada ijma, kesepakatan, itu diketahui alur jalannya. Kalau menyelisih berarti menyelisih ijma, menyelisih kesepakatan ulama. Nah, kalau ini kan enggak. Nah, karena ada perselisihan ulama, sehingga ketika kita menyelisih satu pendapat, ketika mengatakan haram atiroh atau haram farok, salah enggak? Benar. Karena sebagian ulama mengharamkan. Tuh, pakai hadis yang pertama. Menganggapnya urutan-urutannya itu dari yang akhirnya itu. Tapi ada sebagian ulama mengatakan tidak. Rasulullah awalnya melarang karena penyembahannya untuk berhala. Setelah-setelahnya kemudian dilihat bahwasanya para sahabat sudah mantap keyakinannya, sudah tauhidnya sudah mulai kuat, sudah silakan kalian sembelih, karena Rasulullah tahu bahwasanya mereka tidak mungkin lagi mempersembahkan untuk binatang, untuk berhala ya. Seperti Rasulullah pernah melarang untuk menulis hadis. Jadi pernah Rasulullah melarang untuk menulis hadis. La taktubu anni ghairal Qur'an. Faman kataba anni ghairal Qur'an falyamhuhu. Jangan tulis selain Quran. Kalau kalian menulis selain Al-Quran, hapus. Nah, tapi setelah itu ternyata Rasulullah membiarkan Abdullah bin Umar itu tulis hadis. Dan Abu Hurairah mengatakan Abdullah bin As mungkin Ustaz. Abdullah bin Amr ya. Abdullah bin Amr bin As. Nah, ada kemudian Abu Hurairah mengatakan sebenarnya saya itu sama dengan ini. Cuman Abdullah ini dia punya kelebihan apa? Dia nulis, saya tidak nulis. Gitu. Artinya kan dia nulis di zaman Rasulullah. Rasulullah tahu. Kok ada dilarang? Ya, karena tadi sudah tahu. Jadi sudah bisa membedakan ini orang mana redaksi Quran, mana redaksi hadis. Awal-awal kan mungkin ya ini sama-sama ucapan dari Rasulullah, antara Quran dan hadis bisa jadi masih agak belum bisa dibedakan gitu ya. Kayak kita belajar bahasa Inggris lah. Awal-awal kita belajar ya kan. Ini bahasa yang baik, ini bahasa yang nggak baik. Tapi lama-lama gitu, oh ini bahasanya baik, ini nggak baik. Kita bisa membedakan. Ketika dulu begitu ya, sama-sama Arab, ya, gitu kan. Walaupun ada orang yang sudah bisa membedakan di awal Al-Quran itu turun, tapi mayoritas mungkin bisa jadi tidak bisa. Sehingga larang, jangan sampai menulis Al-Quran. Sehingga berjalannya waktu, sahabat sudah membedakan mana redaksi Quran, mana redaksi hadis. Silakan Dicabut. Insya Allah nggak akan kita. Ini mungkin Ustaz yang disebut dengan nas gitu Ustaz. Jadi iya, nasakh. Satu aturan yang perlahan-lahan dicabut atau dikurangi tekanannya. Salah satunya itu jangan menulis Quran, jangan menulis kecuali Quran itu. Iya, betul. Itu pas belakangan diperbolehkan. Alkohol juga begitu, khamar juga begitu. Perlahan juga dulu sholat itu dulu kan boleh bicara, habis itu dikurangi sampai akhirnya nggak boleh lagi bicara. Itu kan nas gitu istilahnya. Ya, mungkin konteksnya dulu tadinya dilarang, kemudian diringankan. Ada yang sebaliknya, tadinya diringankan, lama-lama dilarang. Kayak misalnya ke kuburan kan, tadinya dilarang, habis itu diperbolehkan. Iya, betul. Diperbolehkan. Sama itu ya, menghadap kiblatnya juga. Tidak ke Masjidil Aqsa terus jadi ke Ka'bah, itu sama juga. Ya, betul. Ya, itu termasuk hukum. Sholat, ada nasakh. Masuk tuh nas gitu kan. Ya itulah. Nah, mana yang menasakh, mana yang dinasakh, ini kan hukum nasakh mansuh itu disepakati ulama. Tapi mana yang dinasakh, mana yang dimansuh, ini kan kalau alkohol tadi itu ulama semua sepakat, tahu semua kan. Nah, masalah yang lain-lain ini kan kadang-kadang diperselisihkan, sehingga tadi kita kemudian jadi punya wawasan, oh ternyata yang maksudnya kesepakatan ulama itu ini, yang maksudnya diperselisihkan itu ini. Sehingga kalau kita berbicara tentang masalah yang diperselisihkan, nggak usah ngotot. Maksudnya ini pendapat saya ini gini kan. Ya, ternyata itu diperselisihkan. Ulama berbeda pendapat, gitu kan. Kalau semuanya masalah itu disepakati, ya sudah, kita nggak boleh. Nah, tetapi sesuatu yang disepakati itu sangat sedikit yang disepakati ulama. Sehingga Imam Ahmad pernah mengatakan, kalau ada orang mengatakan ulama sepakat, jangan percaya. Bisa jadi ada 1-2 ulama itu yang menyelisihi, kalian tidak tahu. Gitu.
Karena saking kehati-hatian Imam Ahmad. Karena kalau seorang mengatakan ini kesepakatan ulama, kemudian dia menyelisih, maka tidak boleh. Itu maka dia sudah melawan dalil gitu. Karena tadi ya Quran, hadis, ijma, kemudian qiyas. Tapi kadang-kadang karena keterbatasan ilmu, kita bacanya cuma dari 4 ulama. Mengatakan ini sepakat. Padahal ada ulama-ulama yang lain yang mungkin berbeda pendapat yang kita tidak tahu. Sehingga untuk kehati-hatian Imam Ahmad mengatakan, jangan katakan ulama sepakat. Tapi katakan saja mungkin ada yang tidak mengatakan begitu gitu ya. Tapi ya itu tadi ya, ada yang memang sepakat. Kalau nggak salah Ibnul Jauzi, kalau nggak salah ya, punya satu buku sebentar video saya hilang. Agak nge-lag. Iya, sebentar. Ustaz, agak nge-lag. Video mati sebentar. Ya, jadi Imam Jauzi punya buku tentang ijma ulama. Kalau saya tidak salah ya Imam siapa gitu. Nah itu membahas tentang ya apa namanya masalah-masalah yang disepakati ulama itu pun sedikit. Dan itu pun masih diperselisihkan juga. Artinya ada ulama yang lain yang mengatakan ini kata Ibnu Jauzi atau Ibnu Hazm. Ini disepakati, sebenarnya nggak disepakati. Disebutkanlah ulama yang lain yang sebenarnya nggak sepakat dengan itu. Wallahu a'lam. Saya sambil memperbaiki videonya saya dulu. Silakan. Pertanyaannya, Ustaz. Yang disebut ulama di sini level yang mana gitu? Yang bisa menyepakati di zaman mana, di era mana? Ulama-ulama apakah misalkan ada ulama-ulama mutakhir yang sekarang-sekarang ini boleh nggak dia mempunyai pendapat berbeda dengan ulama-ulama terdahulu yang salaf dulu? Punya hak nggak dia merubah atau mempunyai pemahaman yang berbeda? Ulama-ulama, oke. Maka kesepakatan ulama ini ada kesepakatan ulama zaman dulu, ada kesepakatan ulama zaman sekarang ya. Kalau masalah itu adalah masalah zaman dulu, maka kesepakatan ulama zaman dulu ya sudah harus harus diikuti. Tapi kalau masalah itu masalah baru, maka ya kita lihat kesepakatan ulama yang baru. Artinya kalau masalah tadi kayak Homer gitu kan, ulama dulu sepakat, kemudian sekarang ada ulama yang berselisih, maka ya dianggap dia menyelisih. Tapi kalau ada masalah baru tentang COVID, ya, sholat berjarak, itu sepakatan ulama itu dilarang pada ya. Ulama zaman dulu kan nggak mengalami itu. Ketika tidak mengalami itu ya artinya kita limpahkan kepada ulama sekarang. Ulama sekarang ini sepakat apa tidak? Gitu kan? Nah, kalau ulama sekarang sepakat ya berarti. Nah siapa ulama? Sebenarnya agak susah juga untuk siapa ulama, siapa tidak ya. Karena sekarang ini fanatisme kegolongan, kegolongan atau ta'assub gitu ya. Ta'assub mazhab, ta'assub kelompok, organisasi itu kan tinggi gitu, besar. Sehingga kadang-kadang ya menurut si itu ulama dianggapnya ulama menurut saya kan gitu. Kalau orang zaman dulu itu diakui gitu, walaupun dia mazhabnya Syafi'i, tapi masih mengakui Imam Abu Hanifah, masih mengakui gitu ya. Tapi orang sekarang ini ya karena fanatisme golongan, kelompok ya, sehingga kadang-kadang ini ulama ente, ini bukan ulama saya. Sehingga agak susah juga. Maka kalau menurut saya sih ya kalau untuk menentukan ini ulama atau enggak, dilihat dari background keilmuannya. Artinya secara background keilmuan itu dia punya sekarang kan keilmuan itu sudah berjenjang atau ya artinya apa ya istilahnya atau ulama yang punya sanad sampai ke Rasulullah gitu, dia punya guru yang boleh ya ada spesialisasi isnad lagi. Nah, ada istilahnya spesialisasi. Ini kata saya Yusuf Qaradawi gitu. Jadi sekarang teman-teman yang lama ya kita lihat spesialisasinya. Ya oh ya dia sekolahnya dari pesantren kemudian kuliah agama, kemudian ini artinya jenjangnya ada. Itu yang pertama. Sehingga kita yakin gitu kan. Oh ya, sampai dia profesor S3 ya kan, penelitiannya tentang agama ya. Kita anggap. Ya. Yang kedua dari tadi sanad, dia mungkin nggak secara formal
dia belajar sampai doktor. Tapi ya dia belajar-belajar gitu, ngaji-ngaji, sorodan ke guru-guru, kiai-kiai, ke ulama-ulama, didatengin gitu kan. Banyak juga ulama yang begitu. Artinya secara akademis dia nggak punya gelar gitu. Tapi ini di Indonesia sekarang kan ada Gus Baha seperti itu ya, yang viral lah sekarang, yang populer betul. Beliau kan nggak ada kualifikasi keilmuannya gitu. Artinya secara akademis kan nggak ada, hanya dari pesantren biasa. Tapi kalau sebelumnya Ustadz Abdul Somad kan dia doktor, kayak ini Ustadz Adi Hidayat, Ustadz yang lain yang dari Madinah, dari Mesir. Jadi jenjang akademisnya itu ada gitu. Tapi ini seumpamanya ini nggak pernah ngaji di luar kampus, di kampus juga nggak ada gitu kan. Kemudian tiba-tiba jadi ulama kan gitu juga ragu gitu ya kan. Akreditasi juga tuh. Jadi dokter aja yang suntikannya bisa bikin orang mati itu ada aturannya. Apalagi harus jadi ustadz untuk antar orang ke surga harusnya punya akreditasi yang lebih hebat lagi dari dokter harus. Betul. Allah. Makanya ketika kita lihat ya orang seperti itu, ya kita anggap ulama lah ya. Walaupun kita berbeda pendapat atau apanya, yes, ya seperti itu gitu. Jangan sampai tadi itu karena bukan kelompok saya. Karena kan banyak begitu kan. Itu sesat itu Ustaz itu karena jadi nggak menghargai keilmuan sesuatu. Ada ulama sesat maksudnya. Tapi ini Ustaz, kalau dari yang Ustaz sampaikan, kalau ulama dulu menyepakati kondisi dulu, ulama sekarang menyepakati kondisi sekarang. Apakah kesepakatan ulama dulu itu berlaku abadi gitu, atau masih bisa dikoreksi? Ya. Gimana nih? Pak Diti sudah geleng-geleng, berarti sudah punya beban. Ya. Ada masalah itu yang memang baku ya. Masalah itu yang memang baku gitu. Ya memang itu yang nggak bisa ditekan lagi, sudah baku gitu. Tapi ada masalah itu walaupun dia masalah yang sejak zaman dulu sampai sekarang, tapi dia bisa berubah. Sholat ya kan zaman dulu sampai sekarang. Ya sholat di kendaraan zaman dulu sampai sekarang ada. Tapi bentuk kendaraannya kan berubah. Dulu kendaraannya itu kan onta ya. Hewan gitu. Antum kapan saja bisa berhenti ikat sholat ngadep kiblat. Nah sekarang antum di atas kereta gitu. Kemudian mau berhenti masih ini berhenti. Aku mau sholat dulu nih ngadep kiblat. Kalau nanti nyampe ke terminal udah lewat sholatnya, kan gitu kan. Nah artinya seperti ini kan jadi berubah gitu. Apakah sholat harus menghadap kiblat atau tidak? Kalau ulama dulu sepakat sholat harus menghadap kiblat, gitu kan. Yang awal harus menghadap kiblat. Kemudian setelah itu biarkan kata Rasulullah, biarkan untamu itu bawa kemana. Gitu kan? Nah tapi sekarang keadaannya itu seperti itu. Keadaannya itu tadi bukan yang tunangan. Termasuk bahkan, jarak musafirnya ya. Termasuk jamak kosor kan. Kalau dimensinya waktu apa space. Kalau jarak dari dulu memang bukan kesepakatan ulama. Bukan kesepakatan ulama. Ada yang mengatakan 83 kilo, ada yang mengatakan kurang dari itu, bahkan ada yang mengatakan yang penting keluar dari kampung. Yang penting keluar dari kampung. Besokin mengatakan karena Rasulullah keluar ya. Bukan kelurahan. Kelurahan dari kelurahan atau anggaplah kecamatan kalau sekarang. Karena dulu ya mungkin jaraknya itu agak berjauhan. Sekarang ini kan rapat-rapat gitu, artinya satu kampung dengan kampung yang lain ini kan hampir nggak ada batas. Sehingga ini pakai hitungannya apa ini? Kalau dulu satu kampung dengan kampung yang lain jauh. Luas banget provinsi. Maka ini masalah sholat tuh sudah dulu. Tapi kemudian masalah baru muncul. Maka ketika masalah baru muncul, akhirnya ya ijma tadi kemudian bisa jadi juga direvisi gitu ya. Karena kesepakatan harus menghadap kiblat di awal sholat itu kemudian jadi berubah karena keadaan kendaraan yang bahkan kalau kendaraan pribadi pun belum tentu bisa ya. Kalau kita kejebak macet di tol gitu ya, itu pun belum tentu kita bisa. Artinya kalau semuanya di jalan biasa ya sudah kita nyamping dulu sholat ya kan. Tapi kalau kita kejebak di tol,
Kan tidak mungkin juga kemudian kita kursinya ngadep ke sana, kiblatnya ternyata ke kiri. Kemudian kita sholatnya ngadep kiri gitu. Apalagi di pesawat atau di, nah itu kemudian kesepakatan ulama itu bisa berubah karena keadaan. Tapi kalau nggak ada keadaan yang berubah ya dia akan tetap berlaku sampai. Wallahu a'lam. Ya, baik. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan. Kalau tadi saya lihat ini setelah akikah ini, setelah para atilah tadi ini, Ustaz, menindik telinga itu masih bagian yang kita bahas juga nggak? Iya, ini terakhir nih Pak. Oh, masuk ya. Oke. Kita habiskan dulu mungkin ya, Ustaz ya. Ya, silakan. Biar Pak Bambang nggak ngantuk, ayo Pak Bambang, monggo dibaca Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Mendidik telinga bayi. Dalam buku-buku mazhab Hambali disebutkan mendidik atau membuat lubang kecil di telinga bayi perempuan untuk keperluan perhiasan hukumnya boleh. Namun makruh bagi bayi laki-laki. Kalau sudah besar boleh dong ya. Dalam fatwa Qadhikan, ya, Hakim Khan adalah seorang penganut mazhab Hanafi. Disebutkan tidak apa-apa mendidik telinga bayi perempuan karena pada masa jahiliyah mereka melakukan itu. Dan kemudian Rasulullah SAW tidak memungkirinya pada mereka. Udah, segitu. Ya, udah. Oh, habis perniagaan. Habis. Ya, jadi mendidik bayi perempuan ya, itu boleh. Ya. Apakah ada kesunahan? Ya tergantung keadaan. Ya, kalau kesunahan, kalau memang dengan itu membedakan laki-laki dan perempuan, itu bisa jadi hukumnya sunnah. Karena sesuatu yang mubah itu bisa berubah keadaan tergantung dengan tadi, tergantung dengan maslahat atau mudaratnya. Jualan boleh, kan? Tapi kalau jualan di emperan atau di trotoar, jadinya nggak boleh kan, atau makruh paling. Ya, kan? Jualan ganggu dosa, orang. Pak. Kalau zalim jadi dosa. Ya, kalau zalim jadi dosa. Tapi kalau dengan berjual, nggak berjual, dia mati, nggak bisa hidup, maka dia jadi wajib. Artinya kalau sesuatu yang mubah. Nah ini juga begitu ya. Pada hukum asalnya itu mubah. Laki-laki gimana? Ya, di sini disebutkan makruh, nggak sampai haram, karena dia berkaitan dengan etika. Artinya seakan-akan itu ada penyerupaan laki-laki perempuan. Tapi tergantung kondisi sebenarnya. Sama dengan rambut panjang. Sekalian hindari yang hitam, selisih orang Yahudi. Ya, sekarang kemudian ada ustadz rambut panjang. Orang Yahudi itu rambutnya merah, jadi kita boleh semir hitam lagi. Nah itu keadaan. Nah sama juga dengan tindik ini ya. Artinya secara hukum fikihnya ya dia boleh laki-laki mau perempuan, tetapi tadi ya karena keadaan kita sekarang itu perempuan yang ditindik sehingga supaya tidak menyamai. Karena Rasulullah SAW ya tidak suka dengan, dan Allah melaknatkan perempuan yang menyerupai laki-laki, laki-laki yang menyerupai perempuan. Ada tampilan itu yang identik seperti itu, ditindik identik. Ya, tapi ada yang nggak identik seperti pakaian ya. Jadi kalau perempuan itu pakai celana boleh tidak pakai span gitu celana gitu. Kalau bagi saya tidak masalah. Yang penting celana perempuan gitu ya. Kan gitu. Artinya karena celana atau kemeja ini kan sesuatu yang artinya nggak identik gitu ya. Nggak identik. Sifatnya kultur. Sifatnya kultur. Kalau di kultur itu bahwa ini bukan celana laki-laki, ya nggak apa-apa. Betul. Ngejel pakai rok tuh, ya kan laki-laki. Ya, sama dengan Rasulullah pakai kepang itu tadi, kulturnya seperti itu. Termasuk pakai peci. Karena ada juga sebagian ulama tuh yang pakai seperti kerudung kan. Saya hari ini nggak pakai peci. Untuk menunjukkan itu bukan sunnah. Nyindir tadi kayaknya nih. Nyindir tadi. Dia gini baru kedua. Itu bid'ah aja ya Pak. Bid'ah. Peci orang yang Turki ini yang tinggi pakai Turki. Lagi peci merah putih ya, nggak ada di zaman terus.
Allahu a'lam. Petinya orang Turki itu merah putih. Silakan, mungkin ada Silakan, tambahan ada yang mau atau pertanyaan? diskusi. Tambahan. Itu Abu Dhabi kayaknya ada mau bertanya. Iya, dari tadi sudah siap-siap catatan, udah banyak catatannya nih, Mas Andri ini. Silakan Mas Andri. Belum, masih mendengarkan dulu. Oh, iya. Masih meneropong Pak Andre. Iya, Teropong. Mas Jerjes tuh mungkin mau bertanya. kalau mengganti nama anak itu kemarin kan yang ini Keberatan. ya kayaknya wah ini keberatan nama itu gimana tuh Ustaz? Niatnya itu atau memang ada pernah ada kisah atau apa gitu nggak nama anak diganti karena mungkin waktu dulu ngasih nama belum tahu artinya apa terus diganti. Pernah ada kisah-kisah terkait nama anak nggak? Allah alam, saya mungkin ya belum tahu ya tentang artinya kejadian bahwasanya di zaman dulu ada nama terus diganti kemudian jadi nggak bermasalah gitu ya. Tetapi tentang penggantian nama di zaman Rasulullah kan banyak nama sahabat yang diganti. Gitu. Yang diganti terus. Artinya penggantian nama itu udah. Tapi tadi ya dengan maksud semuanya kayak nggak kuat atau keberatan atau dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Mungkin saya belum tahu juga ada kisah yang real enggak gitu lah dari generasi awal gitu. Maksudnya orang ini namanya ini kemudian ada masalah atau sakit-sakitan atau apa gue diganti namanya kemudian jadi sehat. Wallahu a'lam. Kalau Saya zaman Rasulullah yang ganti namanya ketika zaman Rasulullah itu Kalau namanya syirik ya atau nama-nama nama yang mengandung kesyirikan, nama-nama yang tidak yang tidak bagus. pas ya. Tidak Abu Bakar aja nggak ganti nama kan Abu Bakar. ya. Dari Abdul Ka'bah ke Abdullah, tapi panggilan Abu Bakar itu nggak diganti. kalau sahabat yang namanya diganti ada yang mungkin Abdul Si ini Abu Abu Hurairah. Nama Abu aslinya Hurairah kan diganti Abdul nama. Syams. Namanya Abdul Syams. Diganti jadi Abdurrahman. Diganti jadi Abdurrahman. Ada yang lain juga. Ya. Dua istri Nabi diganti namanya. Barah jadi Zainab, Barah jadi Juwairiyah. Ya. Rasulullah ada menyebut kenapa kok diganti jadi itu? Karena nggak boleh memuji Barah, itu kan kita bahas minggu lalu. Itu tadi yang pernah kita singgung ya. Pertama mengandung kesyirikan. Yang kedua seakan-akan mengkultuskan diri. Jadi seakan-akan memuliakan diri terlalu berlebihan. Apa dia ada yang lupa saya? Wala tazakah, wala tazakah, Wala tazakar. tuzakku Wala tuzaku. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian menganggap diri kalian suci. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Hitungnya. Kenapa Pak Adi? Mau ganti nama? Tapi nama antum insya Allah ada masalah. Atau keberatan Artinya kalau misalkan kita rezekinya ya banyak kan gitu, tadi kan nama. kita sudah tahu ilmunya nih nggak boleh nama itu nggak boleh. Tapi kita ngeliat ada orang gitu misalnya, namanya kok gini. Nah kita etis nggak kalau kita ngomong nama ente nggak bener nih gitu terus harus sebaiknya ganti nama ini gitu. Etis nggak ya? Atau cara ininya gimana ya? Tergantung orangnya sih menurut saya Pak ya. Kalau orang itu sudah dekat dengan kita, kan sudah kawan sendiri kan kita bisa sambil canda ya, sambil gurau-gurau gitu. Tapi kalau seumpamanya orang ya nggak terlalu dekat dengan kita kan berantem jadi tersinggung. Nah, ya, maksudnya dia tetap menggunakan nama yang sebenarnya nggak bagus karena ketidaktahuan mereka. Allah alam, saya kurang pasti juga ya. Artinya sikap kita ini apakah harus sampai kita harus ganti atau cukup diganti nama atau cukup ini kan Allah alam. Saya kurang pasti juga ya karena banyak nama-nama ya. Di antara kita juga ada nama dewa-dewa zaman dulu kan. Tapi ya kalau tadi itu kita kan, Anda harus ganti gini-gini kan, jadi berantem juga. Ya mungkin
Dijelaskan saja sih menurut saya, Allah alam. Dijelaskan saja ini seperti ini, nanti kalau dia semuanya paham, kemudian dia berpikir nggak cocok, ya diganti. Tapi untuk mengatakan harus ganti itu kayaknya itu tadi ya, mudaratnya lebih besar atau manfaatnya. Tergantung badannya lebih kecil dari kita atau enggak. Kalau badannya lebih besar, biarin aja. Ya silakan Bahasa teman-teman. Urdu itu kan ada yang namanya Allah Dita. Bahasa Urdu artinya apa gitu, sesuatu yang baik lah dalam bahasa Urdu. Ada orang satpam di bawah ini kan, namanya Allah Dita, tapi ditulisnya Allah. Jadi di badge gitu namanya Allah. Ya Allah. Karena nama depannya. Nama apa? Allah Dita sebenarnya satu kata, sebenarnya kayak Allah Hafiz, Allah ini apa, Allah lindungi, apa Tabarakallah, kayak gitulah gitu. Kayak misalnya siapa orang India, Syekh yang terkenal 1700 tuh, Syekh Syah Wali Allah gitu ya. Syah Wali Allah. Last name-nya siapa? Allah. Ad-Dahlawi. Ya, Al-Dahlawi ya. Syah Wali Allah Al-Dahlawi. Last name-nya siapa? Allah. Saya dulu punya kawan tuh orang Bangladesh, namanya Ghulamur Rahman. Ghulamur Rahman. Ghulam itu kan anak laki-laki, Rahman. Ya, Rahman. Tapi tidak tahu juga, karena kata ghulam ini secara bahasa bisa berarti anak laki-laki, bisa berarti hamba sahaya. Ghulam kan bisa berarti hamba. Kalau dia maksudnya ghulam ini artinya hamba Allah, tidak salah. Tapi maksudnya anak Allah kan salah. Di konteks yang mana ghulam itu hamba Allah? Ada ghulam itu kan, jadi kata abad itu kan umum. Abad itu umum, hamba. Kalau ghulam itu budak yang masih kecil. Kalau jariyah masih kecil. Nah, jariyah itu budak perempuan yang masih kecil. Nah, jadi dia kebalikan dari jariyah itu adalah ghulam. Kalau abad ini hamba, kemudian ada satu lagi amah. Amah itu artinya hamba perempuan. Budak. Lawannya abd. Nah, lawannya abad. Nah, kalau yang kecil ghulam, yang perempuannya jariyah. Maka ada seorang jariyah kemudian ditanya oleh Rasulullah, di mana Allah? Dia menunjukkan di atas. Itu kan jariyah. Jariyah artinya tadi. Istilahnya jadi juwariyah. Kan jadi Husain. Ya. Ada yang lain silakan. Ya, silakan. Mas Sergi. Pernah baca Quran bahasa Bible bahasa suaranya. Arab? Secara utuh tidak pernah, Pak. Secara utuh tidak pernah. Tapi beberapa potongan. Nah, Isa Ibnullah. Beberapa potongan. Dan kita tahu gitu redaksinya itu. Oh tahu, pas dia baca kita tahu ini bukan Quran. Bukan Quran, itu ketahuan. Maka itulah Quran itu, insya Allah sih sudah. Dia miracle kan, mukjizat. Orang tidak paham bahasa Arab pun kadang-kadang sudah bisa bedakan ini Quran atau selain Quran, baik hadis, Bible, menunjukkan bahwasanya itu tadi ya, bukan kalam Allah. Wallahu a'lam. Memang tadi buka mic. Dari tadi buka mic terus tadi. Oh iya. Eksan atau mau nanya? Belum. Nah, Saditya, Angga mungkin ada yang mau ditanyakan atau pertanyaan bebas juga nggak apa-apa, karena materi kita sudah selesai untuk akikah. Bang Abe, Mas Imam, masih ada 10 menit mungkin ya, menuju 11. Masih Regis itu. Ada Pak Adi. Gimana Mas Imam? Tapi masalah yang kurban kemarin, Pak. Silakan. Jadi teman saya di sini berkurban, terus dia bilang katanya kurban boleh nggak dikasih ke selain umat Muslim?
Oke, sudah. dagingnya gitu. Ya, Nggak boleh tetangga. dalam mazhab Imam Syafi'i tidak boleh. Tetapi dalam mazhab lain, seingat saya, kalau ada mazhab Abu Hanifah atau mazhab Imam Malik itu membolehkan. Ya. Tetapi kemudian kita ngambil jalan tengah, kalau seumpamanya ada Muslim yang lebih membutuhkan, maka kita harus ke Muslim. Ya kan? Ada Muslim yang membutuhkan, kita harus ke Muslim. Tapi kalau tidak ada sama sekali atau semuanya jauh ya, yang di situ ada fakir miskin yang memang dari non Muslim, maka boleh. Itu apa namanya, sebanyak pengetahuan saya. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i tidak dibolehkan. Nah, kalau ada Abu Hanifah itu Imam Malik, seingat saya. Tapi ada memang dari 4 mazhab itu ada salah satu itu yang membolehkan hewan kurban itu diberikan kepada non Muslim. Artinya kalau kita memang ada kondisi yang mendesak untuk itu, ya sudah, kita pakai pendapat yang membolehkan. Bahwa terutama tadi kata Pak Didi ya, tetangga, dan tetangga tuh miskin sih. Sebenarnya Ustaz, itu menarik juga tuh. Kurban itu sebenarnya tidak ada pengkaitannya dengan orang miskin. Kurban itu selagi kita memotong, mengucurkan darah, maka habis ininya, dapat pahalanya. Kita berikan buat orang, itu udah paket pahala lain lagi. Jadi nggak ada mengkhususkan untuk orang miskin, untuk orang muslim. Mau dimakan sendiri juga boleh ya? Dimakan sendiri semua juga boleh, mau di sate-sate untuk pesta juga boleh, mau dikasih orang lain juga boleh. Itu dapat pahala sendiri lagi nanti kalau dikasih ke orang. Tapi bukan termasuk dari udhiyah itu, termasuk dari udhiyah itu kurban. Iya, betul. Bukan termasuk dari ibadah udhiyah. Iya. Ya, memang betul Pak. Ya, ini sudah kita singgung kan dalam beberapa pertemuan. Tapi ada juga yang sepertiga, ada anjuran, walaupun bukan suatu anjuran. Kamu makan sepertiga, kamu bagi kepada tetangga sepertiga, kamu bagi kepada orang miskin. Itu secara anjuran. Sebagian lain mengatakan kamu makan sepertiga, kamu simpan sepertiga kamu berikan yang pada yang minta. Ketika kita memberikan kepada orang yang mampu, boleh secara hukum sah, kita dapat pahala. Ketika kita ngasih kepada fakir miskin, maka bisa jadi bisa jadi pahalanya bertambah. Karena selain kita membahagiakan orang, juga kita memenuhi kebutuhan orang gitu ya. Kalau dia mampu, itu kan berarti kita membahagiakan orang, ya, sebagai bentuk penghormatan atau sebagainya. Tapi kalau fakir miskin yang kita kasih, kan ada 2 kebaikan bagi bentuk penghormatan. Kebaikan karena kita memenuhi kebutuhan dia. Kali betul. Wallah alam, ala kulli hal memang betul dia, nggak ada kaitannya, nggak seperti zakat yang memang dia kalau zakat bukan 8 khusus asnaf tadi itu. Tapi kalau untuk kurban itu memang dia lebih umum, ya lebih umum. Jadi untuk kondisi Mas Abe sekarang, saya lebih sepakat kalau mau dikasih ke non muslim, mangga. Iya, silakan. Kita tinggal di daerah yang bukan yang minoritas muslimnya. Bahkan bisa sebagai syiar. Mangga kasih. Ya. Tapi jangan mentah lah, yang udah masak lah. Mentah juga Nggak langsung lagi bagi-bagi barang mentah. Di lingkungan saya nggak tahu tuh. Mereka ikut senang dia kalau jagoan baru ini. Non muslim pun ikut senang. Betul. Oh, dapat data yang cok gitu, senang oleh. Mentah tuh maksudnya uangnya itu Pak Adi. Ini kalimat ambigu ya. Mentah daging apa mentah uang? Ustaz, mau nanya nih, Bang Abi udah ya, terjawab ya. Mau jawab ini, ini kemarin ya untuk sholat Idul Adha itu di sini itu tata cara takbir tambahan di setiap rakaatnya itu berbeda untuk yang ini ya di masjid yang Pakistan Hanafi ya. Jadi kalau kita kan 7, 5 gitu kan. Kalau Hanafi itu berapa ya? 5 sama 3 ya?
Dan di rakaat pertama dia sebelum, di rakaat kedua dia sesudah. Oh, di Gimana rakaat itu? pertama sebelum, rakaat kedua sesudah. Oh gitu. Saya sampai bingung juga tuh kemarin tuh Pak. Pas Nah, makanya Bang Sadiknya di mana? Sholat di mana? saya Ya, di itu Wancai apa? Masjid Wancai Jam berapa? yang jam 9. 9. Yang imamnya tuh yang orang Chinese tuh. Sama begitu juga. Osman. Sama ya? Ya, di Otmar. 5, abis itu yang ketiga setelah itu. Setelah Al-Fatihah. Iya, saya agak bingung juga tuh. Saya udah keburu, udah agak kagok juga. Yang rakaat pertama Sebelum Al-Fatihah. Setelah Fatihah. Seperti itu pun cuma 5 kan. Cuma 5. Lalu yang kedua saya pikir kok nggak ada takbirnya. Itu pas sudah itu Sudah Al-Fatihah baru. ruku, taunya Iya. Saya nggak Iya. tahu tuh. Majelisnya enggak nggak tuh kita. Tetangga saya nggak tahu tuh. Hitung Mana nggak hitung kan? 5 sama 3. Ya, sebelum sama sesudah kan nggak? Ya. Iya. Iya. Ini hadisnya ada jalur hadis yang berbeda. Iya. Pada hakikatnya ini apa namanya? Itu disebut dengan takbir zawaid. Takbir zawaid itu ya takbir tambahan. Nah, kita kembalikan dulu takbir tambahan ini hukumnya apa? Ya, hukumnya sunnah. Nah, hukumnya sunnah sehingga orang cuman nggak takbir tambahan pun dia sudah sah gitu. Jadi kalau semuanya kita sholat Idul Fitri atau Idul Adha seperti kita sholat subuh, maka itu sudah sah. Secara hukum itu sudah sah. Maka, nah tentang perbedaan jumlahnya memang seperti itu. Ada yang 8, ada yang 7. Apakah masuk takbiratul ihram itu termasuk? Kan Rasulullah mengatakan ya 12 takbir. Ya, sahabat yang mengisahkan maksudnya Rasulullah 12 takbir, 5 di depan, 7 di depan, kemudian 5 di belakang. Nah, yang dimaksud dengan 7 itu apakah sudah masuk takbiratul ihram atau tidak? Nah, kan takbiratul ihram itu masuk satu takbir atau dia di luar takbir yang ada itu. Sehingga apakah dia itu 8 atau 7 gitu kan. Nah, itu jadi ulama berbeda-beda di situ. Kemudian jumlah yang lain juga mereka berbeda. Mereka punya dalil masing-masing. Walaupun ya saya nggak hafal satu persatu ya. Tetapi memang semua ada dalilnya. Yang pasti tadi kalaupun kita menemukan bukan rakaat ya, takbir yang berbeda tadi, maka itu sah punya. Ikut imam aja ya. Ya, ikut imam yang salah di situ. Gitu. Repotnya kalau imam nggak ada di depan kita. Yang di lantai 3, lantai 6, atau yang berpisah nggak ada kamera. Dan baru pertama kali, wah berantakan itu. Nggak dikasih tahu tata cara sebelumnya. Tapi kalau yang 7 takbir 7 di awal Imam Syafi'i itu di luar takbiratul ihram kan Ustaz ya? Iya, di luar takbiratul ihram. Jadi kalau dihitung biasa kita pakai ya. Dihitung 8. Terus baca di antara itu juga sunnah ya. Nah, baca di antara takbir itu juga sunnah juga sama. Kan kalaupun kita diam saja itu juga sah. Dan mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ada yang cuma subhanallah. Ada yang penting zikir, ada yang diam saja. Nah, dalam mazhab Abu Hanifah itu memang disebutkan kalau kita fikir itu dalam rakaat pertama itu dia 3 takbir tanpa takbiratul ihram, berarti 4 takbir. Nah, di rakaat yang kedua juga sama. Dan bisa boleh tambah sampai 16. Artinya boleh terserah mau tambah berapa gitu. Nah, wallah alam ini kan nggak populer di kita ya. Nah, walaupun nggak populer itu bukan berarti dia salah. Mungkin kita nggak terbiasa. Kita nggak terbiasa. Tapi ketika antum tadi mengalami betul, saya cuma ingin menjelaskan bahwasanya takbir semua itu hukumnya sunnah.
dia bukan wajib, sehingga kalaupun kita pas ngikut tuh takbir berapa, yang penting takbiratul ihram. Nah, ya, untuk masalah jumlahnya tadi ya, dalam madzhab Abu Hanifah itu tadi 3, kemudian bisa sampai 16, artinya bisa sampai 16 takbir, terserah 16 takbir itu depannya berapa, belakangnya berapa. Kok bisa seperti itu ya, gimana ya? Nah, karena kita tidak tahu dalilnya, artinya Allah alam mereka punya dalil ya, walaupun kita mungkin belum baca atau kita belum terbiasa dengan itu gitu. Wallahu a'lam. Nah, kalau seumpamanya ada imam yang lupa, ya, Allah Akbar semuanya langsung dia baca, masa dia baca Al-Fatihah, kira-kira gimana? Nah, sebagian ulama mengatakan dia biar saja, maka tidak boleh. Kalau kita bisa subhanallah ya silahkan subhanallah, kemudian dia takbir lagi Allah. Kalau seumpamanya setelah itu kemudian dia tetap melanjutkan, ya silahkan, tidak masalah, itu sah tetap sholat kita. Dan ada sebagian yang kadang-kadang bingung kan, loh imam lupa, kita tidak tahu harus ngapain ini. Ya namanya sholat ini kan setahun cuma 2 kali, pas imamnya grogi lagi, jamaahnya banyak kan. Iya. Atau imam-imam baru gitu, langsung tiba-tiba Allah Akbar. Nah, pas kita, apalagi kalau sudah ini kan, ya sudah nyampe ke rukun selanjutnya. Karena Al-Fatihah itu bagian dari rukun. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh balik dari rukun untuk kepada yang sunnah. Al-Fatihah kan rukun nih. Nah, takbir tambahan itu sunnah. Kita tidak boleh balik ya dari rukun kepada sunnah. Kalau balik dari rukun ke rukun boleh. Seperti contohnya ya, contoh yang paling simpel itu orang yang lupa tahiyat awal. Tahiyat awal itu hukumnya apa? Tahiyat awal hukumnya sunnah. Nah, antum Al-Fatihah atau berdiri dalam sholat, hukumnya kan rukun. Yang mampu ya, harus dia. Salat wajib berdiri itu rukun gitu, wajib. Maka ketika orang sudah berdiri, ya sudah, kalau ada subhanallah tetap nggak boleh kembali dia duduk, karena dia sudah masuk ke rukun selanjutnya. Nggak boleh membatalkan rukun hanya untuk mengambil sunnah. Maka kalau dia kembali, bahkan sebagian mengatakan dia batal, karena dia sudah bergerak di luar gerakan. Tapi harus sujud sahwi nanti ya belakangnya. Nah, kalau nanti dia lanjutkan ya, kemudian nanti sujud sahwi ya. Kalau dia sudah berdiri tegak. Tapi kalau masih ya kan, masih agak ya masih condong, kemudian subhanallah, maka kembali dulu. Apalagi kalau sudah baca Al-Fatihah. Satu lagi tadi nyambung ini sholat Id Johar. Iya, silakan. Ya di sini karena keterbatasan laki-laki, kadang-kadang ibu-ibu itu bikin sholat Id sendiri, Ustaz, pakai imamnya mereka, khutbahnya mereka itu dari kalangan perempuan, itu gimana hukumnya, Ustaz? Ya, boleh saja kalau memang semuanya perempuan. Kecuali kalau ada laki-laki ya, maka sholat yang laki-laki tidak sah. Ya, kecuali kalau ada laki-laki. Tapi kalau perempuan semua maka dia sah. Jamaah perempuan semua sah. Ya, berarti sholat Jumat juga berarti ya? Sholat Jumat. Enggak dong. Sholat Jumat itu masalahnya nanti. Sholat Jumat Allah alam. Saya kurang tahu kalau sholat Jumat, karena dia nggak diwajibkan bagi perempuan. Dan sholat Jumat itu ada khutbahnya. Yang mana khutbah Jumat itu adalah rukun dari khutbah dari sholat. Tapi kalau sholat Idul Adha, Idul Fitri, khutbah itu bukan bagian dari sholat. Sunnah. Ya, artinya antum setelah selesai sholat, kemudian pulang, sah sholat Idul Adha. Jadi khutbah itu tambahan, nggak masuk bagian dari sholat gitu. Tapi kalau Jumatan itu kan satu paket. Satu paket. Jadi khutbahnya itu bagian dari 2 rakaat, bagian dari sholat zuhur. Saya kurang tahu juga Allah alam apakah boleh perempuan semua itu ya, kemudian dia bikin sholat Jumat sendiri. Karena pada hakikatnya dia wajib. Kemudian yang kedua, untuk dia berkhutbah itu apakah dibolehkan atau tidak, Allah alam saya belum tahu. Tetapi kalau untuk Idul Fitri, Idul Adha, karena khutbah itu bukan bagian dari sholat,
maka ya dianggap kayak ngerumpi aja istilahnya kan. Atau kalaupun dia khutbah ya anggap kayak ngobrol. Maka saya kemarin itu khutbah saya tuh kemarin 2 hari yang lalu, hari apa ya? Ya hari Selasa tuh lah. Saya diminta khutbah dari KBRI Ekuador, Quito, dari KBRI Quito. Mereka tetap sholat biasa. Artinya saya tidak mungkin mengimami secara online. Tapi untuk khutbah bisa, karena bukan bagian dari sholat gitu, ya kan? Dan khutbah itu tidak harus bukan berjamaah. Kalau sholat online saya ngimami dari sini tidak, ya kan? Tapi kalau transaksi jual beli kan boleh. Tapi kalau khutbah tadi ya karena khutbah sudah bukan bagian dari sholat, bukan bagian dari sholat, gitu. Dan tidak mengharuskan ada di sana. Wallahu a'lam. Mungkin pernah dijelaskan, tapi untuk merimain, kalau kemarin nih kejadian juga kan di Dede ya, pas imam sholatnya 2 kali gitu loh. Karena begitu kita sudah selesai, ada mbak-mbak lagi rombongan datang. Terus minta diimamin. Nah, ini nggak apa-apa ya Ustaz ya? Ya, saya juga mengalami itu di Korea. Ya, kami di Korea itu ketika penugasan Ramadan 2019 kalau saya, kita ada yang 2 kali 3 kali. Karena kawan-kawan itu kan cutinya nggak bersamaan ya. Jadi terus ada yang tempatnya agak berjauhan. Nah itu kalau yang kedua, yang ketiga gimana? Dianggap sebagai ya sunnah saja. Karena yang Mu'adz bin Jabal itu pernah dia sholat Isya bersama Rasulullah. Kemudian habis itu dia pulang ke kampungnya, dia mengimami sholat Isya gitu. Artinya dengan sholat wajib saja boleh. Nah, apalagi dengan sholat sunnah gitu ya. Tapi kalau memungkinkan untuk orang lain yang jadi imam, lebih baik gitu. Kita lebih tenang, keluar dari perselisihan pendapat. Ya, artinya kan kalau sholat berapa kali itu boleh saja. Yang penting orangnya berbeda gitu loh. Imamnya tadi kan berbeda. Sholat bergelombang kan boleh saja. Boleh gelombang pertama, gelombang kedua, tapi imamnya juga beda-beda. Ya, kalau semuanya memungkinkan. Imamnya sudah sholat sebagai makmum. Sudah sholat sebagai makmum, kita bisa ngimami. Iya kan itu awalnya kita sudah sholat bersama nih, ternyata ada rombongan lagi berikutnya yang minta diimamin. Karena kan ini baru terjawab nih sekarang. Kalau semua yang namanya amal dulu baru ilmu ya. Karena semua ini kan Mas Imam kenapa tanya itu, karena kemarin mau nyuruh sholat aja sendiri, perempuan ngimamin sendiri, bener gak gitu dalilnya. Akhirnya Mas Imam ngimamin mereka gitu. Amal jadi sholat 2 kali. Ustaz, sebelumnya imamnya Pak Adi, saya makmum. Iya. Nah, gitu. Terus begitu mbak-mbak itu datang, lumayan juga kemarin berapa ya? 8-an ya? Iya, sekitaran itu. 8-10 lah. Terus Mas Imam diminta ngimamin. Ya udah, kita ngimamin. Ya, jangankan yang seperti itu ya. Jadi artinya kalau kasus secara khusus kita nggak ngomongkan. Tapi tadi ya ada dalil qiyas. Dan ada satu sahabat Rasulullah, dia sudah sholat asar. Kemudian seorang baru datang, ini pernah kita kisahkan ya. Seorang baru datang ke masjid, orang sudah selesai. Rasul mengatakan, ada nggak yang mau bersedekah? Bersedekah, dihitung sedekah. Maka dihitung sedekah. Ya Ustaz Imam sudah sedekah. Sedekah kepada mbak-mbak. Ya sekarang udah dapat ilmunya ya. Amal dulu baru ilmu. Iya. Yes, insya Allah. Rasulullah itu seumur hidupnya cuma sekali makan ikan laut. Itu sahabat tuh terdampar nemu ikan paus gede, dimakan ikannya. Udah dimakan banyak gitu, baru mereka pulang ke Madinah baru nanya, ya Rasulullah boleh nggak makan ikan ini? Udah dimakan dulu mereka, udah satu pasukan tentara tuh makan dulu semua sekenyang-kenyangnya. Setelah sempat lagi sebulan, jadi mereka tuh sebulan, saking besarnya ikan paus itu. Sebulan mereka mendamparkan diri makan ikan paus itu, habis itu baru mereka pulang bawa dagingnya. Mereka tanya, ya Rasulullah boleh nggak makan daging? Mana daging? Lihat kata Rasulullah. Dimakan oleh Rasulullah, oh boleh. Jadi nggak apa-apa, saya sekali memang amal dulu baru ilmu. Terus ini Ustaz, ya nih kadang
Aku nggak apa-apa ya tanya lagi. Masalah sholat berjamaah nih, Ustaz. Kadang-kadang kan ya karena di sini ketinggalan sholat berjamaah, tapi kadang suka apakah ketika kita niat mau jamaah nih, tapi terlambat dan sudah nggak kedapatan salam, apakah kita masih dapat pahala jamaah nggak ya? Karena saya pernah dengar katanya ketinggalan salam berarti sudah salam atau masih di tahiyat. Akhirnya jadi kita sholat sendiri, nggak ada teman lagi yang ini gitu yang bisa dia. Apa kita masih dapat pahala jamaahnya karena kita untuk berjamaah, atau kita aduh habis nih berarti hilang deh. Ya udah dengan sedihnya kita sholat. Gitu. Kalau secara jamaah bayangkan dia nggak mendapatkan pahala jamaah ya, karena dia sudah terlewat tadi. Masa Rasulullah kan nyuruh salah satu sahabat untuk sedekah gitu. Berarti kan menunjukkan bahwasanya dia sebenarnya cuma dapat satu, tapi kemudian itu dia bisa. Tapi wallahu alam karena dia sudah niat untuk dia jamaah kan, ya dihitung dari niatnya tadi. Karena Rasulullah mengatakan seorang muslim kalau sudah berniat ya, kemudian nggak terlaksanakan maka dia dapat satu pahala. Kalau niat di sini kadang agak susah untuk yang sedekah. Kalau sudah ada jamaah itu nggak ada yang mau. Yang datang yang belakangan pun malah lebih milih sholat sendiri daripada mau jamaah baru. Jadi gitu deh. Ya udah, terlambat habisnya sih. Baik, karena yang lain teman-teman dicukupkan dulu malam ini. Oke, alhamdulillah. Baik Ustaz, sebelum ditutup, mohon memimpin doa buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim.